Tarawih itu kalau ayatnya panjang, rokaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Itu kaidah tarawih. Saya ulang, kalau ayatnya panjang, rokaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Masyarakat Indonesia cerdas, dia kombinasikan antara dua. Ayatnya pendek, rokaatnya dikit. Dapat dua-duanya. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat bulan suci Ramadan, 4 tahun Abdul Somad di Mesir, 4 kali Ramadan, 98, 99, 2000, 2001, 99, 2000, 2001, 2002, 4 Ramadan di Mesir, nggak pernah masak buka puasa. Loh, kok bisa? Orang Mesir nggak kaya seperti Saudi Arabia, bro. Tapi mereka luar biasa. Di tanah lapang, di stasiun bis, dekat rumah sakit, di depan sekolah, mereka bangun tenda, kemah. Mereka tulis di atas Maidatur Rahman, meja makan Tuhan. Loh, Tuhan kan nggak makan. Kok ditulis meja makan Tuhan? Karena makanan nggak tahu datangnya dari mana. Seakan-akan makanan ini datang dari Allah. Buka puasa di Mesir waktu itu jam 6.30. Meja panjang, kursi panjang, pakai tenda. Jam 6 sudah duduk semua. Lihat kanan kiri, anak Indonesia semua. Langsung makan kurma. 1 butir, 3 butir, 5 butir, 7 butir. Sunnah yang ganjil. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya udah kenyang tadi 3 butir, 3 kardus Pak Ustaz. Habis itu lalu kemudian 1 teguk Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Mana hawa nafsu yang siang tadi? Rasanya semua danau, semua sungai, semua laut ditumpahkan, nggak akan selesai haus. Ternyata 2-3 teguk hawa nafsu. Istrinya pun langsung marah-marah. Nih, cendol, sirup, merah, putih, ungu, oranye, kuning, hijau. Iya ya Maya Mubazir, besok nggak diulang lagi. Besok jam 5 hidup sepeda motor. Mau kemana mas? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Memang manusia ini diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Manusia makhluk yang lupa. Jadi kalau ada makhluk yang lupa itu berarti Bapak ibu ingat apa lupa? Jangankan bapak ibu, saya aja lupa. Alhamdulillah masih ada yang mengingatkan. Siapa dari malam yang tablik akbar? Ustaz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Aduh, aku lupa. Kira-kira Ustaz Somad ingat nggak ya? Aku pun lupa. Lalu yang ingat nggak lupa itu siapa? Ustaz Abdul Somad official. Subscribe, like, share, and comment. Itulah yang diulang-ulang terus supaya hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Jalan itu tidak akan tumbuh rumput kalau dilewati terus. Betul? Begitu juga dengan kaji ini kita ulang. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Makanan yang banyak bukan untuk perut kita. Makanan ini enaknya cuma sejengkal, Pak. Enaknya cuma di sini. Manis, asam, asin. Rasanya rame seperti hubungan kita. Ini cuma di tenggorokan. Ketika sudah sampai di sini nggak ada bedanya lagi. Maka nikmati makanan. Tapi makanan itu dalam Islam liuqimasul bahu, untuk menegakkan tulang belakang. Jangan sampai sholat tarawih tulang belakang nggak bisa tegak. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kalau tegak, Ustaz Somad ini iyalah, Ustaz Somad ini makannya dikit. Saya kurus ini bukan karena dikit makan. Saya hitung hari ini berapa kali makan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Ustaz dikit makan, saya bukan dikit makan, dikit-dikit makan. Terus kenapa Ustaz kurus, Ustaz nggak makan? Ini bukan kurus, ini bukan diet, ini bukan diet, ini takdir. Bapak silakan makan, ibu silakan makan, tapi niatnya untuk menegakkan tulang belakang supaya nanti bisa sholat tarawih. Makan.
Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang berlebih-lebihan itu saudara, bukan saya ngomong, saudara setan. Jadi kalau ada orang makan sana makan sini, makan sana makan sini lebih, setan manggil dia, hai bro. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagi makanan, manfaat para shaiman. Siapa yang memberikan makanan buka puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Di Maroko saya tinggal di asrama. Pulang dari kampus ngelihat satu drum, tahu drum? Besar, tinggi 2 meter. Di depan musola di asrama saya. Saya tanya, ini drum apa? Katanya ini drum harira. Harira itu apa? Bubur makanan orang Maroko yang dibagi satu asrama. Begitu mereka bersedekah. Maroko bersedekah harira, Mesir bersedekah Maidatul Rahman, Indonesia jangan tanya, banyak sedekah untuk buka puasa. Betul? Jangan sampai anak yatim, fakir, miskin, du'afa dapat kiriman kolak, nasi uduk jam 11 malam. Itu diantar sono daripada basi. Dimakan sama anak yatim. Asam mah. Makan aja nak, sedekah. Dimakan jam 11, jam 12 meninggal. Ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, menyia-nyiakan anak yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil. Maka saya menganjurkan bayar zakat menjelang Ramadan. Saya dari dulu bayar zakat menjelang Ramadan. Tujuannya apa? Ada saudara kita yang sulit kerja, tua renta, nggak bertenaga, kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Maka kita bagi zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Insya Allah di bulan Ramadan mereka tetap bisa puasa dengan kita. Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang mukmin. Siapa itu? Yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi jani'an, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan, lapar, tapi dia tidak pernah mau tahu. Iman itu bukan diukur hanya dengan jubahmu, dengan sorbanmu. Iman diukur bukan dengan bajumu, dengan sujudmu, tapi iman diukur dengan perasaan. Pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Mudah-mudahan dengan menyambut Ramadan ini menggugah perasaan kita. Tetangga kita itu berapa orang? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Jangan sampai ada yang nggak makan, jangan sampai ada yang nggak bisa sahur, jangan sampai ada yang nggak buka puasa. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Allah nggak tanya kamu haji berapa kali, kamu umrah berapa kali, tapi yang ditanya adalah orang yang berada di sekitar kita. Siap kita jaga tetangga, kawan, sahabat kita? Insya Allah. Tapi kalau sudah berbagi jangan angku, jangan sombong. Kamu, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena beras dari saya, kalau bukan karena kain dari saya, sudah lama kamu mati kelaparan, kedinginan. Jangan sombong saudaraku, karena yang ada ini semua adalah titipan dari, kok titipan Pak RW? Titipan Allah. Maka katakan maha suci Allah, bersyukur kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kamu suci karena banyak sedekah, karena banyak santunan, karena banyak bangun masjid. Subhanallah, yang suci itu Allah. Aku banyak kotor, hatiku kotor, mulutku kotor, bajuku kotor, rambutku kotor, otakku kotor. Engkau layak dipuji, dimuliakan, dihormati. Yang dipuji itu Allah. Alhamdulillah. Kamu hebat, kamu besar. Yang besar itu Allah. Allahu Akbar. Kamu bertenaga, kamu berkuasa, kamu berharta. Saya nggak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ini diucapkan setelah sedekah, bukan sebelum.
Jangan nanti panitia datang mau nanya, warga berapa mampu untuk bantu tenaga jamaah kita yang fakir miskin doa Pak buka bersama, mau ngasih berapa? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itu setelah beri, setelah ngasih, dipuji orang, kamu hebat, sumbanganmu banyak, kamu kaya, kamu pejabat. Katakan la haula wala quwata illa billah. Ini semua punya Allah, dititipkan kepadaku untuk menguji aku. Saudara kita yang miskin, yang susah, yang melarat itu diuji dengan kemiskinannya dan dia sabar. Kita diuji dengan jabatan, diuji dengan kekuasaan, diuji dengan harta. Kita tidak sabar, kita pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin apa lagi? Ya Allah, selamatkan kami dari penyakit-penyakit ini semua ya Allah. Amin. Ampun kepada Allah, taubat, maaf kepada manusia, silaturahim. Lebihkan uang belanja untuk buka bersama. Alhamdulillah, anak-anak muda pakai motor bangun jam 3 bagi nasi kotak di pinggir jalan. Apa namanya? Sahur off road. Sahur on the road. Kalau sahur off road 4 kali 4. Nah itu dulu. Sahur on the road. Masya Allah, anak-anak muda bagi semua. Selesai habis pagi tidur dan nggak sholat subuh, nggak puasa. Pas ditanya, kamu nggak puasa? Siapa yang memberikan buka puasa pahalanya sama seperti orang yang puasa, maka saya nggak perlu puasa lagi. Ini nama alirannya aliran ngawuriyah. Ini orang yang sesat dan menyesatkan. Tetap puasa, tetap sahur, tetap berbagi. Anak-anak muda malam ini yang mestinya nongkrong di pinggir jalan, kongko-kongko, naik motor, malam ini mereka berkumpul bersama. Inilah anak muda yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ustaz Abdul Somad ini sedang merayu membahagiakan kita. Enggak begitu, Beb. Ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang dapat naungan itu adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Itulah yang mendapatkan naungan Allah. Kenapa anak muda, Pak Ustaz? Kenapa bukan orang tua? Orang tua ke masjid memang wajar karena malaikat maut gak lama lagi datang. Tapi anak muda nafsunya bergelora, pacarnya sudah menunggu, lagi sedang apa namanya? Lagi semangatnya, tapi dia tetap ke masjid. Bro, jadi kita mabuk, aku ke masjid. Jadi kita sakau, masjid lebih utama. Jadi kita pacaran, masjid. Ayo kita dugem, masjid. Gua yang bayar, oke. Allahumma aslih syababal muslimin. Tolong jaga anak-anak muda kami ini ya Allah. Kalau mau melihat anak muda, melihat Indonesia, melihat NKRI, bagaimana Nusantara 20 tahun akan datang, lihatlah wajah-wajah anak-anak muda hari ini. Kalau anak muda cinta masjid, anak muda cinta habaib, anak muda cinta ulama, anak muda cinta pengajian, mereka akan menjadi tentara yang menghidupkan masjid. Allahu Akbar. Mereka akan jadi pengacara yang cinta masjid. Allahu Akbar. Siap jaga masjid, siap jaga habaib, siap jaga ulama, siap jaga NKRI. Takbir. Dari suara takbirnya anak muda. Saya pernah coba takbir itu waktu ceramah di panti jompo, enggak kuat. Takbir, Allahu Akbar. Ustadz, kami ini memang sudah tua tapi kami bersemangat. Saya tidak melihat ada orang tua di sini. Yang saya lihat adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Allahu Akbar. Buktinya takbirnya kuat. Kenapa Ustadz bertakbir? Takbir itu ngusir setan. Makanya kalau sendirian di rumah ketakutan, Allahu Akbar. Lewat di suatu jalan ketakutan, Allahu Akbar. Khotib naik ke atas mimbar khutbah, ada kawan ngantuk, Allahu Akbar. Kalau setannya pindah, teman sebelah teriak dua-dua, Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, setelah berbuka maka jangan sampai tinggal sholat tarawih 20 rakaat. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Nikmatil bid'atu hadhihi. 3 rakaat witir, 23 rakaat, 1 juz. Mereka tidak sanggup seperti yang dilakukan Nabi. Sampai gimana? Sampai bengkak kakinya. Maka dipendekkan ayatnya, ditambah rakaatnya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, bacaannya dipendekkan lagi, rakaatnya ditambah jadi 36.
dan witirnya 39 rakaat. Makanya kata ulama Syekh Atiyas Saqar, Mufti Al-Azhar Mesir, tarawih itu kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Itu kaidah tarawih. Saya ulang, kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat Indonesia cerdas, dia kombinasikan antara dua. Ayatnya pendek, rakaatnya dikit. Dapat dua-duanya. Jangan sampai nggak ada tumak ninahnya, jangan sampai nggak ada makharijul hurufnya. Saya mau Fatihah satu nafas, nggak apa-apa, tapi tetap ada makharijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih ada. Jangan sampai seperti dapat gorengan panas. Ayo. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Karena Nabi mengatakan, irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau belum salat. Ulangi salatmu karena engkau belum salat. Ulangi salatmu 3 kali. Kenapa ya Rasulullah? Karena tidak ada tumakni. Mesti ada tumaknina. Selesai assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saat duduk istirahat, orang Makkah keliling tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil, memang udah lupa, udah setahun. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subhanallah قدرة ربنا ورب الملائكة والروح اللهم صل على سيدنا محمد. Jelas sholawatnya, jelas makharijul hurufnya. Jangan karena mau cepat-cepat mabut, imamnya lambat ngomongnya cabut. Apa itu? Makanya alhamdulillah kita punya kiai, kita punya ustaz. Masih ada waktu untuk menuliskannya di kertas, dilaminating supaya nggak basah kena keringat, tintanya nggak luntur, dibaca, ditempel. Subhanal malikil ma'bud. Sholawat itu jangan membentak-bentak Nabi. Allahumma sholli alaihi.